Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kelihatannya kalau saya amati konten saya di akun kisah para rasul ini mulai diminati ya. Meskipun belum terlalu semarak, tetapi untuk reel-reelnya itu sudah mulai beberapa itu ratusan views ya. Bagi saya itu sudah menggembirakan ya. Jadi saya ingin mendedikasikan di akun ini ya sebagai penutur ya, sebagai yang menyampaikan ya. Memang saya hanya membaca ya, membaca buku ya. Ada buku Kisah Para Nabi dari Ibnu Katsir dan buku Sirah Nabawiyah dari Safiyur Rahman Al-Mubarakatfuri ya. Tidak apa-apa. Jadi ini adalah dedikasi saya. Ini adalah cara saya untuk supaya bisa membaca dua buku ini ya sampai selesai. Ya, tetapi pada saat yang sama apa yang saya bacakan bisa didengar oleh teman-teman sekalian. Itu poinnya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke kondisi masyarakat Arab ya sebelum Rasulullah lahir. Kemarin kita sudah menyampaikan membaca tentang kondisi sosial. Kita lanjutkan sekarang kondisi ekonomi dan akhlak dari bangsa Arab masa jahiliyah lah, kira-kira begitu. Nah, untuk kondisi ekonomi ini mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan. Memang orang Arab itu dari sononya itu adalah kaum pedagang ya. Dan nanti kita juga akan melihat, mendengarkan bahwa Rasulullah pun punya pengalaman sebagai pedagang yang luar biasa. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itulah dibuka pasar-pasar Arab yang terkenal, ya seperti Uqadz, Zimajaz, Madinah dan lainnya. Ya. Ini nama-nama yang kurang familiar kan, ini tempo dulu ya. Nah, tentang perindustrian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling tidak mengenalnya. Kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit, dan lain-lainnya berasal dari rakyat Yaman, Hiroh, dan pinggiran Syam. Meskipun demikian, di tengah jazirah ada pertanian dan pengembalaan hewan ternak. Sedangkan perempuan-perempuan Arab cukup terampil dalam memintal, tapi kekayaan dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan. Kemudian kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat pada saat itu. Kemudian akhlak. Memang kita tidak memungkiri bahwa di tengah kehidupan orang-orang jahiliyah banyak terdapat hal yang hina, amoral, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat dan tidak disukai manusia. Meskipun begitu, mereka masih memiliki akhlak terpuji, ya, mengandung kekaguman manusia dan simpati. Di antara akhlak mereka tersebut di antaranya adalah pertama kedermawanan. Jadi masyarakat jahiliyah itu di antara sifat-sifat jeleknya juga masih ada sifat yang positifnya, yaitu yang pertama adalah mereka itu dermawan. Ya. Mereka saling berlomba dan membanggakan diri dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Bahkan separuh syair mereka bisa dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan ini.
Ada kalanya seseorang didatangi tamu yang kelaparan pada saat hawa dingin menggugat tulang. Sementara saat itu dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor unta yang menjadi penopang hidupnya. Tetapi rasa kedermawanan bisa menggetarkan dirinya hingga dia bangkit menghampiri unta satu-satunya itu, ya, dan menyembelihnya agar dia bisa menjamu tamunya. Pengaruh dari kedermawanan ini mereka bisa menanggung pembayaran denda, ya, yang jumlahnya sangat tinggi dan membuat mata terbelalak. Sehingga tidak jarang hal ini justru menumpahkan darah dan mengakibatkan kematian seseorang. Yang pasti mereka bisa membuat pujian dan membanggakan diri di hadapan orang lain dengan masalah ini, terutama di kalangan penguasa dan pemimpin. Di antara pengaruh kedermawanan ini, mereka biasa merasa bangga karena minum khamar. Bukan kebanggaan karena minumnya itu, tetapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan kedermawanan dan merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan pemborosannya. Jadi ngajak orang minum-minum gitu. Itu dermawan. Oleh sebab itu tidak heran jika mereka menyebut pohon anggur dari buah anggur dengan nama al-karom atau kedermawanan. Sedangkan khamar yang dibuat dari buah anggur disebut bintul karom, putri kedermawanan. Jika engkau sempat meneliti berbagai arsip syair masa jahiliyah, tentu engkau akan mendapatkan satu bab khusus yang berisi pujian dan sanjungan ini. Antara bin Sadat al-Absib berkata, telah kuminum regukan arak setelah melewati siang hari yang terik di dalam gelas dan di dalam gelas kaca berwarna kuning kemilau, bertabur bunga-bunga indah yang memukau. Kehormatanku juga tidak kuhirau, kurelakan harta kan musnah jika minum arak. Kehormatanku yang tinggi tiada kusimak, jika tak mabuk tiada kusia-siakan undangan, karena ku tahu sifatku yang dermawan. Nah, ini syair-syair orang Arab, karena seperti kita ketahui ya, orang Arab itu jagonya dalam membuat syair ya. Jadi mereka bangsa penyair lah, kira-kira begitu. Pengaruh lain dari kedermawan ini, mereka biasa bermain judi. Mereka menganggap bahwa bermain judi merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kedermawanan. Karena dari laba judi itulah mereka bisa memberi makan orang-orang miskin, atau mereka bisa menyisihkan sebagian uang dari andil orang-orang yang mendapat laba. Karena itu Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamar dan main judi, tetapi dengan membuat redaksi sebagai berikut. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Itu di Al-Quran kita sering baca ya. Jadi memang khamar atau minuman keras lah ya, itu ada manfaatnya, tetapi madorotnya ya, kejelekannya jauh lebih besar. Karena itu adalah sebetulnya keinginan setan ya, melalui khamar, melalui minuman keras itu supaya manusia menjadi gila gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain dermawan, mereka adalah orang yang punya komitmen, jadi memenuhi janji. Di mata mereka janji sama dengan utang yang harus dibayar. Bahkan mereka lebih suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumahnya daripada meremehkan janji. Kisah tentang Hani bin Mas'ud As-Sa'ibani, As-Samaukal bin Adiyab, dan Hajib bin Zaran sudah cukup membuktikan hal itu. Kemudian yang ketiga, kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman. Akibatnya, mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian, sangat pencemburu dan cepat naik darah. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan, melainkan mereka bangkit menghunus pedang, lalu pecah peperangan yang berkepanjangan. Mereka tidak lagi memedulikan kematian yang bisa menimpa diri mereka sendiri karena hal itu. Kemudian yang keempat, ya, ini akhlaknya orang jahiliyah pada saat itu, yang dianggap dalam perspektif tertentu positif. Kan? Yang keempat adalah pantang mundur. Jika mereka sudah menginginkan sesuatu yang di dalamnya terdapat keluhuran dan kemuliaan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghadang atau mengalihkannya. Yang kelima, kelemah lembutan dan suka menolong orang lain.
Mereka biasa membuat sanjungan tentang sifat ini. Hanya saja sifat ini kurang tampak karena berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah terseret dalam peperangan. Yang keenam, kesederhanaan dan pola kehidupan Badui. Mereka tidak mau dilumuri warna-warni peradaban dan gemerlapnya. Hasilnya adalah kejujuran, dapat dipercaya, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Kita melihat akhlak yang sangat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab. Ini merupakan sebab mengapa mereka dipilih untuk mengemban beban risalah yang menyeluruh menjadi pemimpin umat dan masyarakat manusia. Sebab akhlak ini sekalipun sebagian diantaranya ada yang menjurus kepada kejahatan dan menyeret kepada kejadian yang mengenaskan, tetapi pada dasarnya itu merupakan akhlak yang berharga, yang bisa mendatangkan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat manusia jika mendapat sentuhan perbaikan. Inilah tugas Islam. Jadi di sinilah kita kemudian mulai menemukan benang merahnya. Mengapa kemudian Allah mengutus Rasul terakhir dari kalangan bangsa Arab. Jadi barangkali akhlak yang paling menonjol dan paling banyak mendatangkan manfaat setelah pemenuhan janji adalah kemuliaan jiwa dan semangat pantang mundur. Sebab kejahatan dan kerusakan tidak bisa disingkirkan, keadilan dan kebaikan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan dan ambisi seperti ini. Sebenarnya mereka masih mempunyai sifat-sifat utama selain yang kita sebutkan, tetapi di sini bukan tempat untuk membicarakannya. Ini dari penulis ya, karena nanti akan bias untuk lebih cenderung mengungkap tentang sifat-sifat bangsa jahiliyah. Padahal ini artinya penulis ingin mengatakan ya, itu sebagian contoh dari akhlak bangsa Arab masa jahiliyah sebelum Rasulullah lahir, dari aspek yang sebetulnya positif ya, kalau nanti kemudian disentuh oleh Islam. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi besok kita mulai masuk ke sesi atau bab tentang nasab dan keluarga Nabi ya. Jadi buku ini komprehensif ya, secara terstruktur dan sistematis ya, akan menceritakan kronologi kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terus dukung akun Facebook Kisah Para Rasul ini dan juga channel saya di YouTube yang namanya sama juga, Kisah Para Rasul ya. Terima kasih atas segala perhatian dari kalian semua. Kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.